Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sanjaya, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Di mana soal pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk itu, untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Bodi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, saya sebagai seorang pendidik akan memberikan solusi. Untuk menerima keadaan itu, Bodi harus belajar dan mengasah skillnya agar ia berbakat atau mengerti pada jurusan yang di SMK-nya. Untuk belajar ilmu komunikasi tidak hanya belajar di sekolah, dan juga belajar di mana saja. Dengan zaman yang sudah canggih saat ini, untuk belajar ilmu komunikasi bisa belajar dari berbagai media seperti mencari di internet, di pembelajaran lainnya, alat media pembelajaran lainnya, belajar dari YouTube, dari pengalaman-pengalaman orang yang telah berprestasi, dan seperti itulah saya sebagai seorang pendidik memberikan solusinya. Baiklah, lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang siswa tersebut, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orang yang tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, saya sebagai pendidik, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah mencari tahu dan memperhatikan ruang lingkup dan ruang lingkungannya, seperti apakah lingkungan Andi sehingga ia malu dan tidak percaya diri akan keputusan yang ia buat. Kemudian saya akan memberikan nasihat dan
dan beberapa masukan termasuk motivasi apabila diperlukan, dan tak lupa juga saya akan memberikan dukungan, keyakinan, dan semangat yang penuh untuk Andi sehingga ia berani akan keputusan dan bangga karena ia memiliki bakat yang bisa dikembangkan sehingga bisa berguna untuk dirinya sendiri maupun khalayak umum. Seperti itulah yang saya dapat berbagi solusi kepada Andi. Masuk ke soal nomor 3. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan menonton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didiknya. Baiklah, sebagai calon peserta didik, tentunya kita sudah memiliki bekal ilmu yang telah didapat selama dalam perkuliahan, menempuh S1, baik itu S1, D3, dan D4. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak negatif dan positif pembelajaran tatap maya tersebut. Tetapi kan kita di Indonesia ini khususnya dalam bidang pendidikan telah mendapatkan banyak bantuan dari Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan yang memberikan yang berupa subsidi kuota setiap bulannya dan subsidi UKT bagi mahasiswa di seluruh Indonesia yang sangat membantu dalam proses pembelajaran online seperti saat ini. Bagi tenaga pendidik juga kita harus memiliki keterampilan dan menarik perhatian siswa agar memiliki semangat belajar di kala pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang pertama, sebelum memulai pelajaran hendaknya memberikan semangat dan motivasi kepada siswa-siswanya agar siswa lebih semangat pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Dan poin yang kedua, sebagai seorang pendidik bisa mengemas materi pembelajaran dengan unik, bisa menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan PowerPoint, dan juga bisa menggunakan aplikasi lainnya yang membantu menunjang kesemangatan siswa untuk belajar. Dan poin yang ketiga, tenaga pendidik harus bisa mengoperasikan komputer atau jaringan internet agar pembelajaran bisa menyenangkan. Kita bisa belajar melalui via Zoom, juga bisa melalui via Google Meeting, dan juga bisa memulai melalui Google Classroom dan lain-lain sebagainya. Dan poin yang keempat, jangan terlalu banyak memberikan materi atau tugas karena anak-anak akan merasa bosan atau mengantuk ketika terlalu banyak menerima materi. Maka dari itu diperlukan sekali hal-hal yang menarik di sela-sela pada saat memaparkan materi tersebut. Dan poin yang kelima,
kita sebagai pendidik selalu atau memberikan apresiasi kepada siswa ketika berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mampu memecahkan masalah dalam mata pelajaran. Dan itulah tadi dari kelima poin tersebut. Lanjut soal nomor 4, yang dimana emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana sih tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baiklah. Di sini tindakan saya sebagai pendidik dengan menasihati mereka agar sikap mereka berubah dan mengajari mereka artinya sopan santun dalam berkomunikasi. Dan juga kita sebagai pendidik mengajarkan mereka untuk bersabar. Pikirkan dahulu tindakan sebelum emosi yang negatif meluap. Dan juga apabila ada orang yang memancing amarah, berusahalah untuk mengalah, menahan emosi dan bersabar. Dan itulah saya sebagai pendidik untuk memberikan tindakan kepada seorang siswa yang mempunyai sikap yang kurang berkenan atau kurang baik. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Soalnya, hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberikan biaya, akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omong-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat apa dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Oke, menurut saya sebagai tenaga pendidik memberikan motivasi yang sederhana. Memberikan motivasi yang sederhana saja. Misal, contohnya, kalau itu murid saya bilang seperti ini. Nah, jangan terlalu didengarkan kata orang. Kamu dengan bersekolah kelak akan merubah kondisi keluargamu. Yakinlah walaupun di kondisi sulit, jika niat bersekolah untuk mencari ilmu agar bisa membantu keluargamu, pasti ada saja jalan yang terbaik untukmu. Kamu bisa saat ini membantu orang tuamu dengan cara mengikuti ajang perlombaan. Jika yang dimana perlombaan tersebut menang, hadiahnya bisa untuk membantu biaya pendidikan serta membuat orang tuamu merasa bangga. Bahkan tidak jarang juga sih, prestasi dari menang perlombaan bisa dapat uang jajan tambahan. Jadi kamu, baiknya lebih giat belajar. Mari mengukir prestasi dan
buktikan bahwa kamu itu bisa merubah perekonomian keluarga serta membuktikan perkataan orang yang salah tentang penilaian kamu. Tetap semangat. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan untuk bercerita. Seperti itulah menurut saya sebagai pendidik akan memberikan suatu motivasi, memberinya kasih jalan keluar, dan memberikannya kasih pertolongan. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat, berbahagia dalam menjalani hidup? Oke, di sini membahas terkait motivasi yang mempengaruhi hidup kita atau hidup Anda sehingga Anda tersebut bisa bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup ini. Menurut saya, pengalaman saya mengenai motivasi yang terkesan sampai saat ini, yaitu dari kedua orang tua, memberikan motivasi rajin belajar, jangan bermalas-malasan. Untuk siapa juga manfaatnya kalau bukan untuk dirimu tulah. Kamu mau menaikkan derajat keluarga atau menurunkan atau menghancurkan derajat keluarga. Perbanyaklah ilmu, perdalamkanlah ilmu, karena ilmu itu sangat berguna, baik itu untuk sekarang, masa depan, dan juga untuk akhirat. Mau sampai kapan Anda harus berdiam diri sedangkan orang-orang di luar sana telah berkembang? Kalau kamu mau berkembang, sukses, maka berusaha, bekerja keras, jangan bermalas-malasan, dan jangan pantang, jangan mudah menyerah. Kesempatan datang hanya satu kali. Manfaatkan kesempatan tersebut untuk Anda sukses. Raihlah impianmu dan banggakanlah kedua orang tuamu. Motivasi itu sering sekali diberikan, baik itu dari guru kita, dari teman-teman, atau dari tetangga, dari keluarga, yang dimana isinya semua itu memberikan saya itu untuk menunjang saya bersemangat, mensupport saya agar lebih maju untuk kedepannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.